52. Ia senantiasa menarik diri ke tempat yang sepi, makan secukupnya, mengupayakan pengendalian badan, indera, ucapan, serta pikiran, memusatkan seluruh kesadarannya pada diri yang sejati, melakoni meditasi atau dhyana yoga, dan berlindung pada vairagya, melepaskan segala keterikatan duniawi. Ya, bagaimana kita kadang-kadang terjebak dalam permainan kata Krishna. Kalau kita tidak memahami persis, kalau kita tidak memahami background-nya Bhagavad Gita, kita cuma mengambil potongan ini aja. Krishna jelas senantiasa menarik diri ke tempat yang sepi. Itu yang Arjuna mau lakukan. Sejak awal di bab pertama Arjuna melakukan itu. Makan secukupnya oke, mengupayakan pengendalian diri oke, indera segala oke. Meditasi atau dhyana yoga oke, tapi satu kata di awal. Menarik diri ke tempat yang sepi. Vairagya. Biasa kita terjemahkan, melepaskan segala keterikatan duniawi. Pemahaman baru yang saya peroleh vairagya. Di dalam kata vairagya itu ada kata rag lagi. Rag dan dvesh. Ya. Ada kata rag lagi. Makanya dalam terjemahan bahasa Inggris, saya terjemahkan sebagai detached engagement. Tetap kita engage dalam dunia benda ini, tetap kita terlibat dalam dunia benda ini, tapi tanpa attachment, tanpa keterikatan. Nah, kalau memahami itu dengan cara itu, kemudian menarik diri ke tempat yang sepi juga menjadi jelas. Menarik diri ke dalam diri. Memberdayakan diri. Sebentar lagi Krishna akan menjelaskan kenapa dia mengatakan begitu. Supaya kita bisa memberdayakan diri. Dan Krishna akan menjelaskan lebih lanjut. Ke-53. Ia yang telah bebas dari keakuan atau ego, keangkuhan karena kekuatan, kedudukan, kekuasaan, dan sebagainya, nafsu amarah, dan keterikatan pada harta benda, meraih kedamaian dan kelayakan untuk mencapai Brahman, kesadaran tertinggi, baru mendapatkan kelayakan. Karena mesti ada grace factor. Harus ada anugerah lagi. Kita sudah beli tiket, sudah punya boarding pass, sudah lewat imigrasi, sudah lewat custom duluan sebelum imigrasi, setelah imigrasi. Sudah semuanya udah oke, sudah rapi. Kita sudah berada di terminal, duduk manis. Semuanya sudah kita lakukan, dan itu harus dilakukan. Kalau nggak melakukan, kita nggak bisa masuk ke terminal. Visa sudah ada, semuanya sudah ada. Grace factor adalah si pilot ini harus mendaratkan pesawatnya dan menjemput kita. Kita nggak bisa naik pesawat kalau pilot ini tidak mendaratkan pesawatnya. Dia harus landing dulu. Nah, ini grace factor. Semuanya sudah siap, effort sudah ada. Tapi kita tidak bisa naik pesawat juga kalau pilotnya di atas terus dan dia teriakin kita, "Ayo naik. Nggak bisa juga. Ada effort, ada grace factor. 54. Berada dalam kesadaran Brahman, seseorang senantiasa ceria, tidak lagi berduka, dan tidak mengejar sesuatu, ia bersikap sama terhadap semua makhluk, demikian sesungguhnya ia telah berbakti padaku. Tidak mengejar, di sini apa yang dikatakan ini sangat bertentangan dengan konsep-konsep modern tentang law of attraction, ini, itu. Ya. Tidak mengejar tidak berarti tidak berkarya. Mengejar, saya sudah jelaskan berulang kali, tidak ngebet. Tidak memikirkan hasil. Dari awal, Krishna sudah jelaskan, dari bab kedua, sudah dijelaskan. Jadi dari bab ketiga sampai bab ke-18 itu sebetulnya adalah penjabaran dari bab kedua, apapun yang ingin dijelaskan di bab kedua sudah ada.
Kadang-kadang saya berpikir barangkali bab ke-3 sampai 18 ini adalah tambahan. Karena apapun yang Krishna ingin katakan di satu bab itu sudah selesai sebetulnya. Jadi, tapi apapun, kita nggak akan berdebat soal itu. Penjelasan ini pun sudah penting. Kalau Vivekananda ditanya, Vivekananda mengatakan, dan saya juga baru paham, sebetulnya Vivekananda mengatakan bahwa Bhagavad Gita ini adalah komentari terhadap Vedas. Jadi sekarang kita memberikan komentar atas komentar. Bhagavad Gita sendiri sudah merupakan komentari atas Vedas, karena kalau mau mempelajari Veda agak sulit, pelajari Upanishad sekian banyak juga sulit. Upanishad adalah intisari dari Veda, disebut Vedanta. Intisari dari Upanishad ini adalah Bhagavad Gita. Jadi Bhagavad Gita tidak bisa dipisahkan dari Upanishad, tidak bisa dipisahkan dari Veda. Saya juga baru pelajari kembali ya. Sri Bhagawan Waca. Ya. Ada 2 cara menulis Sri Bhagawan. Kalau ditulis Sri, kemudian Bhagawan dipisahkan, maknanya adalah the Blessed Lord. Dan saya selalu menerjemahkan the Blessed Lord. Tuhan yang penuh berkah. The Lord who is full of grace. Tapi kalau Sri Bhagawan disatukan atau dikasih garis kecil, Sri ditransliterasi dikasih garis kecil Bhagawan, berarti satu kata. Maknanya berubah total. The Lord of Sri, the Lord of Lakshmi. Menjadi pribadi, Vishnu. Jadi banyak sekali orang-orang yang dari Sampradaya Vaishnava, mereka menulis Sri, garis kecil Bhagawan. The Lord of Lakshmi. Kelihatannya sama-sama kan? Tapi kalau disambung Sri Bhagawan jadi satu kata, nggak dikasih garis-garis. Sorry, kalau nggak disambung, dipisahin Sri pisah, Bhagawan pisah, maka maknanya menjadi lebih jelas, the Blessed Lord. Kadang-kadang dalam terjemahan bahasa Inggris pun, kadang ada dikasih garis, ada yang nggak dikasih garis, dan mereka nggak ngerti perbedaannya. Perbedaannya jelas sekali. So, apapun yang Krishna katakan di sini, kita harus melihat secara utuh. Kalau kita melihat hanya sebagai Vishnupati, the consort of Lakshmipati, the consort of Lakshmi, kita akan melihat Krishna sebagai sosok Krishna, sosok Vishnu, Mahavishnu. Tapi kalau kita melihat Sri Bhagawan menjadi Blessed Lord, mungkin yang bicara adalah Shiva, mungkin yang bicara adalah Brahma, mungkin yang bicara adalah Vishnu. Mungkin yang bicara adalah Brahman lewat Krishna. Jadi berbeda sekali. Dengan ada garis dipisahin atau digabungkan, berbeda sekali. 55. Dengan semangat bakti atau panembahannya itu, ia mengetahui hakikat diriku, bagaimana dan seperti apakah sang jiwa agung. Kemudian pengetahuan sejati itu pula mempersatukan dirinya denganku. Dengan semangat bakti atau panembahannya, ia mengetahui hakikat diriku. Ini bisa diputar-putar. 2 sisi dari koin yang sama. Berbakti, kemudian tahu, atau tahu baru berbakti. Contoh, pacaran dulu, kenali dulu orangnya, baru kawin. Atau kawin dulu, baru akan berkenalan. Pilih yang mana? Terserah, suka-suka. Suka-suka. Mau kawin dulu baru berkenalan boleh. Mau kenalan dulu baru kawin boleh. Simple? Yang lebih sukses yang mana? Yang lebih sukses adalah bahwa the whole idea of kawin ini nggak benar.
Udah satu mau dikawin-kawinin apa nih, mau dikawinkan dengan siapa? It's just the self-discovery, mengetahui. Ya. Ke-56. Demikian seseorang yang berkarya dengan semangat menembah dan sepenuhnya berserah diri padaku, mencapai kesempurnaan tertinggi yang abadi dan tak termusnahkan atas anugerahku. Di sini Krishna jelas sekali. Untuk mencapai itu kita boleh, kelayakan boleh ada. We are putting our efforts, kita berupaya untuk sampai ke terminal, tapi selanjutnya pesawat harus mendarat untuk menjemput kita. Itulah grace factor, anugerah.